Assalamualaikum. Baik, anak-anak, tolong Video aja sih. kita lakukan sepatu kalian, perempuan pindah ke tempat perempuan. Ya, Jumatin kamu isi di depan. Yang dua ini kamu isi di sini yang kosong. Baik, perhatikan penulisan barisannya. Sampahnya perhatikan dan diminta keluarkan buku mata pelajaran pendidikan agama. Sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, ibu sebagai seorang pendidik, kalian sebagai peserta didik pada pagi hari. Sholawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam sama. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen. Silakan namanya baik-baik. Merla, hadir Bu. Nur Fadila Sayo, Suhelma, hadir Bu. Biawati, hadir Bu. Jumardin, Bu. baik. Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Ya, perhatikan Ibu, kita reading dulu untuk melatih konsentrasi kalian. Jadi dulu itu perhatikan tangan Ibu. Kalau Ibu mengangkat tangan begini, kalian tepuk tangan secara nyari. Kalau begini rendah, kalian tepuk tangan tapi tidak nyari saja. Paham? Paham. Kita tes dari perempuan dulu. Perhatikan tangan Ibu. Coba. Kita mulai dari laki-laki. Perhatikan tangan Ibu. Coba kita tes dulu. Baik. Kita mulai dari sekarang. Perhatikan tangan Ibu.
Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap belajar? Siap. Itu di anu kan. Ulang. Ya, jadi anak-anak, seperti yang kalian lihat di depan, materi kita hari ini yaitu tentang adab dalam menggunakan media sosial. Sebelum itu, ada yang sudah tahu apa itu adab? Jalan dulu. Ya, betul sekali. Jadi, adab adalah etika, perilaku, sikap, akhlak yang kita keluarkan atau yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan media sosial, ada yang tahu apa pengertian media sosial? Memang tidak tahu? Jadi, media sosial itu adalah alat komunikasi yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain melalui jaringan internet secara virtual. Paham? Paham. Coba ulang, apa pengertian dari adab? Adab adalah etika atau ya, betul sekali. Coba ulang, apa pengertian dari media sosial? Ya. Media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi secara online. Ya, betul sekali. Jadi, kalau digabungkan adab, ya silakan. Jangan lama-lama ya. Jadi, kalau digabungkan antara adab dan media sosial memiliki arti yaitu etika, perilaku, sikap yang kita harus lakukan atau kedepankan dalam berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Paham? Paham, Bu. Tolong sebutkan apa saja contoh media sosial yang kalian gunakan saat ini. Facebook. Endang, Undang lagi. silakan sebutkan salah satu contohnya. WhatsApp, ya. Jumatin, Instagram, Bu. Laudeani Nurdin, Facebook. ya betul sekali. Jadi itu dia beberapa contoh yang kalian sebutkan, yaitu alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang banyak jarak dekat ataupun secara jarak jauh. Selanjutnya ada cara adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu dengan niat yang baik. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa setiap kita melakukan sesuatu, kita harus barengi dengan niat yang baik agar yang kita lakukan berdampak positif untuk kita, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya setiap orang melakukan segala sesuatu harus dibarengi dengan niat. Kalau niat kita baik untuk membangun ukhuwah Islamiyah, tali silaturahim, dan menambah ilmu wawasan, itu akan berdampak positif untuk diri kita maupun orang lain. Yang kedua, memilih teman yang baik. Anak-anak perlu kalian ingat bahwa ketika kita memilih teman yang baik, itu akan sangat berpengaruh positif terhadap diri kita. Jadi, Ibu minta ketika kalian membuat akun media sosial, kalian harus melihat apakah teman yang kita terima, teman yang kita follow, itu berdampak positif untuk kita atau tidak. Karena seperti kata pepatah, ketika kita berteman dengan penjual wewangian, maka dia akan menciptakan wewangian itu terhadap diri kita. Contoh kecilnya seperti ini. Kalau kalian memilih teman yang tidak baik seperti pencuri, teman kalian yang melakukan pencurian tersebut, tapi karena kalian berteman, kalian juga akan berdampak hal tersebut. Orang akan berpandangan bahwa kalian juga itu sebagai seorang pencuri. Paham?
Selanjutnya, meneliti kebenaran informasi yang diterima. Jadi, anak-anak, melalui media sosial, kita sangat dengan mudah mendapatkan informasi baik itu positif ataupun negatif. Jadi, penting bagi kita untuk senantiasa cross-check, meneliti, mencari kebenaran akan informasi yang kita terima. Kalau kita menyebarkan informasi yang tidak bermanfaat, negatif, itu akan berdampak buruk terhadap orang-orang yang kita beri ilmu. Karena ilmu atau informasi yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan kebenaran. Siapa yang dapat dosa? Diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu mengajak pada kebaikan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa media sosial adalah salah satu alat yang sangat mudah digunakan untuk kita membagi ilmu, berdakwah, dan mengajak pada kebaikan. Jadi, Ibu minta ketika kalian sudah mempunyai akun, Ibu minta sama kalian untuk selalu senantiasa memposting atau membagikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itu juga sudah menjadi amal untuk kita, yaitu amal jariah. Sampai di sini sudah paham dengan apa yang dijelaskan? Paham? Ya, Ibu minta Susmita untuk menyebutkan kembali apa saja cara kita beradab dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, memilih teman yang baik. Kemudian yang ketiga, meneliti yang diterima, kemudian mengajak kepada kebaikan. Ya, baik. Syukur. Ibu minta Laudia Aludin untuk mengulang jawaban dari Susmita. Main HP. Adab dalam menggunakan media sosial, pertama, niat yang baik, kedua memilih teman yang baik, yang ketiga menyelidiki kebenaran informasi, Dan yang terakhir mengajak pada mengajak kepada kebaikan. ya. Karena Ibu lihat kalian tidak fokus sama sekali, tidak memperhatikan dengan jelas, Ibu minta kalian untuk berdiri. Kita akan sedikit untuk mencairkan suasana. Jadi umumnya itu ikuti apa yang Ibu ucapkan. Kalau Ibu bilang door, kalian kayak seakan-akan lagi tertembak. Ya, seperti itu. Coba dia lagi. Coba perhatikan contohkan suaranya. kasih kuat Jessica. Bagaimana? Coba kalau Ibu bilang door, kalian Dada kiri. ya. Kalau Ibu bilang tidak, kalau Ibu bilang door, kalian bilang door. Kembali sama Ibu. Door. Kalau Ibu bilang bom, baru kalian seperti itu tadi. Balikannya. Ya. Kalau Ibu bilang door sebanyak 3 kali, kalian jawab. Pokoknya kalian sesuaikan saja, tidak kena, terserah kalian. Yang penting kalian mengucapkan tidak kena. Paham? Coba Ibu bilang door. Bom. Door. Tidak kena. Ya, Ibu mulai. Door. Bom. Oh. Door. Tidak kena. Kalau yang dokter tidak kena. Ngobrol lagi. Kalau dokternya sebanyak 3 kali, berarti kalian
Diulang. Dor. Dor. Bom. Oh. Dor, dor, dor. Serius, serius, serius. Yang tertawa ya. Ulang. Dor. Dor. Dor, dor, dor. Bom. Ya, baik, silakan duduk. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah dalam menggunakan hikmah adat dalam menggunakan media sosial. Jadi, anak-anak, ketika kita melakukan mengimplementasikan adab dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam bermedia sosial, yang pertama kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena di dalam media sosial kita sudah menggambarkan bahwa kita adalah orang yang positif, sehingga orang memiliki pandangan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya, yang jujur, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Selanjutnya yaitu terhindar dari berita hoax. Apa itu hoax? Bohong. Apa? Berita bohong. Ya betul, berita yang belum pasti kebenarannya. Jadi karena kita meneliti kebenaran, sehingga berita yang masuk secara tidak benar itu terminimalisir atau tidak akan mungkin kita dapatkan. Karena sebelum kita mendapatkan berita, kita sudah melihat bahwa oh berita ini tidak benar, oh berita ini salah, karena kita sudah cross check berita itu sebelumnya. Selanjutnya terjalin hubungan yang harmonis di antara sesama. Jadi anak-anak, media sosial sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui jarak dekat, jarak jauh, sangat mudah untuk menjalin tali silaturahmi, baik kerabat dekat kita maupun kerabat jauh kita. Kenapa ini? Martin? Martin ini adalah salah satu murid teraktif di kelas ini. Jadi itu dia hikmah adat dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kedua, terhindar dari berita hoax. Dan yang ketiga, terjalin hubungan harmonis antara sesama. Ibu minta Eka untuk menyebutkan salah satu hikmah yang kita dapatkan ketika menggunakan adat dalam bermedia sosial, yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya betul sekali. Martin? Yaitu terhindar dari berita hoax. Merlan? Terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Baik, karena kalian sudah paham terhadap materi yang Ibu jelaskan, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi Ibu minta 4 orang yang sangat percaya diri, yang merasa dirinya bisa memimpin maju ke depan untuk memilih warna yang disukainya. Martin. Silakan maju yang merasa dirinya bisa bertanggung jawab. Iya. Silakan maju. Saya. Jumadin. Sini di depan. Iya. Ya baik. Jangan buka dulu. Jangan. Jadi sisa-sisa temannya yang lain ini bisa melihat teman di depan yang dapat kalian percaya. Pilih orang yang menurut kalian bisa memimpin kalian dalam
kelompok. Silakan maju ke depan. Iya, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Pilih teman yang menurut kalian bisa menjadi pemimpin untuk kelompok kalian. Jangan pilih kaki, tidak boleh. Tidak ada. Masih sama, tidak boleh ada yang lebih. Ya, sini. Ya. Nah, pas. Belum disuruh. Tinggal geser boleh. Iya. Udah lihat. Ya baik, silakan berdiri di sisi meja yang kosong. Masing-masing kelompok silakan. Berdiri saya berdiri. Ketua kelompoknya jangan mundur. Di sini saja ya, di sini. Di sini. Berdiri tadi. Pemimpin. Ya silakan berdiri sejajar dengan ketua kelompok. Jumardin. Di sini kelompok 1 yang pink, hijau sini, hijau sini, ya orange sini, kuning di sini. Kuning tak. Ya, lihat pemimpin kelompok jadi berdiri sejajar dengan pemimpin kelompok. Sini, berdiri sejajar. Endang. Jadi pemimpin kelompok sejajar ini. Ini 2 orang. Sini. Ila. Ya sini. Ya. Itu jangan terlalu. Ya. Ya masing-masing ketua kelompok coba melihat kata apa yang jangan dibilang. Jadi cluenya itu tugas kelompoknya itu tebak kata apa yang diperagakan oleh pemimpin kalian. Kalau belum bisa mengucapkan ini, kalau tidak tahu bisa pas, bisa bergantian. Coba. Ditebak. Paham? Jadi ini pemimpin kelompok tidak boleh bicara, awas, tidak boleh curang. Satu-satu tuh. Satu-satu. Satu kata yang ada di depan itu. Sudah lihat? Belum. Iya. Ada? Ya, jadi itu tanggung jawab pemimpin. Ini atau Tidak, satu. Di halaman 1. pantang? Ya, di halaman 1, Nak. Iya Bu. Coba itu mulai Dari jadi teman-teman kelompok yang lain ini berusaha mencoba apa yang diperagakan. Satu, kita mulai dari Jumardin. 1, 2, 3. Peragakan, silakan peragakan. Mau satu-satu. Benar Pak. Ya sih kan satu-satu. Jadi tim ibu bagi dalam tim karena terlalu ribut. Yang pertama bertanding itu kuning dan pink. Yang hijau sama orange duduk. Sini ya, sini. Silakan yang tidak duduk di sebelah sini. Sini yang. Tidak boleh bicara. Ya tidak boleh. Ya, ibu mulai dari kata pertama. Silakan buka, coba masing-masing ketua kelompok. Kata pertama. Ya, ibu mulai dari sekarang. Menyapa. Salimah. Coba ya. Ya silakan. Sesuai ada lagu kata di sini. Melpon. Maju dong. Tukar tempat. Iya, tukar tempat.
Berarti kalian sini. Oh iya. Depan dia. Oh. Angkatan kan. Kalau tidak tahu pas, pas. Sengaja. Lagi. Saya bicara. Gimana caranya ini, Wes? Kirana itu apa? Kata lainnya. Apa? Bukan mengambang. Bukan. Kalau popping yang benar. Selamat datang silakan. Gue yang langsung langsung bener. Selamat datang silakan bergabung. Oh, mau dari dia nih silakan. Di tim hijau. Ya, masing-masing ketua kelompok coba melihat kata pertama. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi ini teman-teman kelompok yang lain kalau tidak tahu pas langsung berputar bisa. Biar tidak tahu pas langsung bagi orang yang di belakang. Paham? Ya Bu. Baik, Ibu mulai 1, 2, 3. HP. Mengetik, menulis. Bahasa Inggris mengetik. Apa? Cepat, siapa cepat? Ya. Cek. Kalau dibantu. Yang dipakai sehari-hari. B. Tidak yang dipakai sehari-hari. Nah, pemimpin bisa memberikan plus. HP. Handphone. Handphone. Ya. Bintang hijau, balik ke depan, ketua komisi cepat. Iya. Oh, bukan. Perhatikan baik-baik. Iya, Bu. Kalau nggak tahu pas. Iya, di belakang ngomongnya. Ibu mulai dari 1, 2, 3. Hai. Iya, Pak. Halo, telepon. Menelpon. Menjelaskan. Belajar. Seru tidak untuk kelompok seperti itu tadi? Tidak. Ada yang tahu apa tujuan kita membentuk kelompok seperti itu tadi? Ada yang tahu? Yang pertama, melatih cara memimpin kalian. Yang kedua, melatih kekompakan kalian dalam satu tim. Jadi itu dia materi Ibu pada pagi hari ini. Adab dalam bermedia sosial adalah etika atau sikap yang harus kita lakukan, kedepankan dalam berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Cara beradab
dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, memiliki niat yang baik. Kedua, memilih teman yang baik. Ketiga, meneliti kebenaran informasi yang diterima. Dan yang terakhir adalah senantiasa mengajak pada kebaikan. Selanjutnya, hikmah kita beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kedua, terhindar dari berita hoaks. Ketiga, terjalinnya hubungan yang harmonis antara sesama kita. Ibu minta Merwan untuk menjelaskan kembali apa itu pengertian adab menggunakan sosial media. Cara dalam menggunakan media sosial. Ya. Akhlak dalam menggunakan media sosial. Ya, betul sekali. Martin, sebutkan salah satu cara beradab dalam menggunakan media sosial. Milih teman yang Yang kedua, Ya, Selma, silakan. yang pertama itu niat yang baik. Ya, kedua. Yang kedua itu memilih teman yang baik. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ya tahu. Selanjutnya meneliti informasi yang diterima apakah benar atau tidak. Tidak. Ya, baik. Tugas kalian minggu depan. Ibu minta kalian menulis nama akun sosial media kalian di grup kelas, di grup mata pelajaran kita. Jadi ibu akan memantau selama 1 minggu apakah kalian men-share, memposting dakwah-dakwah dalam media sosial. Paham? Selama satu minggu ibu kasih waktu kalian untuk memposting dakwah dalam media sosial kalian. Paham? Baik, anak-anak, dalam menggunakan media sosial kalian harus senantiasa bijak, positif, menyebarkan hal-hal yang positif untuk kalian, orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf bila ada salah kata, karena kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.